Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dwi Fitrianto, NIM terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi inovatif pembelajaran istima dalam pembelajaran bahasa Arab di MI atau SD. Baik, yang pertama kita masuk pada pengertian pembelajaran istima. Istima secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata istama'a yastami'u istima'an yang mempunyai arti mendengarkan atau memperhatikan. Istima sendiri secara terminologi adalah sarana pertama yang digunakan manusia pada tahap tertentu untuk berhubungan dengan sesama manusia itu sendiri. Dengan mendengarkan, kita dapat belajar tentang mufradat atau kata, bentuk bilangan atau kalimat, dan tarokib atau gabungan dari beberapa kata. Mendengarkan atau istima sendiri itu merupakan suatu keterampilan berbahasa Arab yang memungkinkan seseorang untuk memahami bahasa Arab itu sendiri yang digunakan secara lisan maupun dengan langsung, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang dapat menimbulkan berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran istima. Yang saya ketahui ada 4 tujuan pembelajaran istima. Yang pertama yaitu untuk mendengarkan untuk pemahaman umum. Jadi tujuannya bukan hanya untuk memahami kata atau kalimat tertentu saja, tetapi juga untuk merangkum gagasan dasar dari informasi yang telah kita dengar. Lalu yang kedua, untuk mendengarkan secara intensif. Jadi dirancang untuk secara langsung meningkatkan keterampilan para pendengar, yakni para siswa. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yakni ada keterampilan perluasan menyimak, yaitu dengan tujuan mengkaji kembali materi yang telah kita dengar sebelumnya dan memperoleh mufradat atau tarkib yang belum kita kuasai. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni mendengarkan situasi yang nyata. Jadi bertujuan untuk menciptakan situasi yang dialami para pendengar dan mendukung pengalihan situasi dari kelas ke masyarakat. Inilah tujuan akhir yang ingin dicapai siswa dalam kegiatan berbahasa, yaitu berpartisipasi dalam masyarakat. Selanjutnya kita bahas mengenai tahapan-tahapan pembelajaran istima. Ada beberapa tahapan pembelajaran istima, yakni yang pertama pengenalan atau yang sering kita sebut dengan identifikasi. Jadi guru dapat mengajarkan mata pelajaran menyimak ini secara langsung dan secara lisan. Namun akan lebih baik lagi jika guru menggunakan alat perekam untuk merekam bunyi asli dari bahasa Arab itu sendiri. Lalu yang kedua, ada latihan mendengarkan dan menirukan. Walaupun toh tujuan latihan mendengarkan ini adalah untuk melatih menyimak, namun dalam prakteknya seringkali dibarengi dengan latihan pengucapan, pemahaman. Oleh karena itu, dengan mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab melalui tuturan yang didengarnya, maka siswa akan lebih terlatih lagi dalam mengucapkan dan memahami makna yang telah terkandung dalam tuturan tersebut. Lalu yang ketiga, ada latihan mendengarkan dan memahami. Jadi latihan pemahaman mendengarkan dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti melihat dan mendengarkan, membaca dan mendengarkan, serta mendengarkan dan menyajikan. Jadi ketiga jenis pelatihan ini merupakan jenis dalam pendahuluan. Berikutnya yakni model pembelajaran istima. Adapun beberapa model pembelajaran istima yang saya ketahui. Yang pertama, ada model saling kerja atau yang dikenal dengan ta'lim muta'awin. Strategi ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi hasil belajar materi yang sama dengan cara yang berbeda, dengan cara membandingkan catatan hasil belajar mereka masing-masing. Lalu model yang kedua, ada model menyimpulkan atau yang dikenal dengan talkis. Strategi ini menguji kemampuan siswa dalam menyimak isi cerita. Lalu yang ketiga, ada model mendengarkan lagu atau yang dikenal dengan istima al-ghani. Strategi ini dapat membantu secara cermat dan benar ketika memahami dan menafsirkan lirik sebuah lagu yang dinyanyikan. Dan yang terakhir ada model
problematika atau yang dikenal dengan istima' al-mushkilat, strategi yang digunakan untuk meningkatkan empati siswa terhadap orang lain. Siswa mencermati permasalahan yang sedang terjadi dan mampu memahami keluhan yang ada, kemudian dapat memberikan solusinya. Berikutnya yakni strategi pembelajaran istima'. Pada kegiatan pembelajaran istima' perlu strategi dengan didukung media pembelajaran. Adapun 3 macam media yang dapat digunakan, diantaranya media audio tape recorder, CD, dan laboratorium sebagai berikut. Strategi yang pertama, ini dirancang untuk melatih kemampuan global dalam mendengarkan, membaca, dan memahami isi bacaan. Dalam strategi ini yang dibutuhkan adalah catatan, bacaan, dan cuplikan teks terkait isi bacaan untuk dibagikan kepada peserta didik. Lalu strategi yang kedua, ini lebih menekankan pada kemampuan memahami apa yang telah dibaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyertai setiap bacaan. Lalu strategi yang ketiga, ini tidak hanya berfokus pada kemampuan memahami apa yang telah kita baca, namun juga pada kemampuan menyusun ulang apa yang telah kita dengar dengan kata-kata kita sendiri. Baik, cukup sekian penjelasan sedikit dari saya mengenai strategi inovatif pembelajaran istima' dalam pembelajaran bahasa Arab di tingkat MI atau SD. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.